Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Nuriatul Ulfa di acara rutin kita ya Selasa malam, yaitu rubrik ngobras atau ngobrol santai. Nah, insyaallah malam ini gitu ya. Nah, nanti kita akan didampingi gitu ya oleh narasumber, tentunya memang yang luar biasa gitu ya. Ya, mungkin sebelumnya saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman gitu ya, selamat bergabung di IG live kita. Semoga IG live hari ini bisa banyak bermanfaat untuk teman-teman. Bisa mungkin diajak join teman-teman yang lain gitu ya. Insya Allah memang bisa menambah mungkin nantinya informasi-informasi gitu ya, yang nanti bisa bermanfaat untuk kita. Nah, jadi memang nanti gitu ya, kini kita akan membawakan tema terkait memang lesunya gitu ya, ekonomi gitu ya, yang kurang lebih gitu ya, kan saat ini kita sudah kurang lebih 2 tahun gitu ya hidup berdampingan dengan pandemi Covid seperti itu. Dan pastinya pandemi Covid saat ini memberikan dampak gitu ya, pada kita gitu ya. Dan khususnya pastinya akan memberikan dampak dalam hal ekonomi gitu ya pastinya. Nah, mungkin langsung saja ya kita perkenalkan ya, gue speaker kita. Jadi beliau ini seorang bunda gitu ya, kita panggilnya bunda aja biar santai gitu ya, biar lebih akrab sama beliau. Jadi beliau ini bunda gitu ya, Bunda Nur Asia, kita panggilnya Bunda Asia aja. Beliau ini domisilinya di Kalimantan Tengah ya, Palangkaraya, Masya Allah. Jadi jauh sekali gitu ya. Nah, alhamdulillah kita bisa dipertemukan dengan beliau gitu ya, di sela-sela kesibukannya beliau itu mampu memberikan waktunya gitu ya untuk bisa nanti ngobrol bareng kita. Nah, kemudian beliau ini selain ibu rumah tangga juga beliau adalah seorang muslimahpreneur ya, Masya Allah. Jadi beliau juga aktif dalam hal bidang bisnis gitu ya, dan alhamdulillah saat ini bisnisnya sedang berjalan seperti itu. Nah, selain itu juga beliau adalah seorang founder daripada Majelis Khairunisa yang sudah didirikan, dan juga beliau juga founder atas TPA Anor gitu ya. Nah, seperti itu. Selain itu beliau juga memiliki rumah jahit gitu ya, yang ownernya beliau sendiri seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama kita ajak join aja beliau ya. Mana ini Bunda Nur Asia? Coba kita. Nah, ini sudah ada Kak Amalia Putri Ilma, kita coba lambaikan. Assalamualaikum Bunda. Ada Devi Aryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bunda kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Ini normal ya suaranya ya? Bagus Bun, tes dulu Bun. Kalau suara saya gimana Bun? Iya, bagus. Terdengar ya. jelas. Mudah-mudahan hari ini jaringannya lancar ya Bun. Amin ya Allah. Oh, iya. Iya.
Nah, ini saya sapa dulu mungkin Bun. Tamu-tamu kita ini ada Darnia 8943. Selamat bergabung semuanya teman-teman ya. Siapa lagi nih? Nah, tadi ada ini ya Devi Aryani udah bergabung, alhamdulillah. Ada Kak Amalia tadi ya udah bergabung juga. Nah, ini Bunda Asia kesibukannya apa Bu sekarang? Alhamdulillah, ya selain ini ya, saya juga ada usaha kecil-kecilan yang menjalani bisnis Kecil juga. kecil tapi bonusnya banyak besar. Amin, amin, amin Nah, ya. Juga aktif di Majelis Khairun Nisa ya. Itu juga komunitas di Kalimantan Tengah, Bun. Ya. alhamdulillah ya. Kemudian aktif di Taman Pendidikan Quran untuk anak-anak dan juga owner untuk Rumah Jahit Asia. Ya itulah seputar pekerjaan rumah ya. Semua dikerjakan dari rumah, alhamdulillah. Allah ya Bun ya, dan semua itu bisa selaras gitu ya. Jadi bisa berbarengan gitu ya. Bunda juga seorang ibu rumah Amin. tangga gitu. Dan juga founder gitu ya dari banyak kegiatan yang Bunda dirikan seperti itu. Nah, ini langsung aja nih Bun mungkin ya kita masuk ke topik kita hari ini ya. Kan tadi Ya, kita coba udah angkat sedikit tuh temanya ya di posdi kita gitu ya. Bahwasanya saat ini ekonomi sedang lesu. Karena memang betul. beberapa yang saya baca itu Bun ya, saya baca di berita itu ada dikutip saya dari barisan.co itu memang dia menyatakan sekitar 70% gitu ya, berarti luar biasa ya, hampir separuh lebih gitu ya. Itu rumah tangga sedang mengalami ekonomi yang memburuk. Nah, Masya Allah sekali Bun ya. Dan itu meningkat bulan Agustus ini gitu. Jadi memang di antara 6 bulan sebelumnya itu memburuk, tapi Agustus ini lebih buruk lagi gitu. Nah itu luar biasa gitu ya. Nah menurut Bunda sendiri gimana Bun menanggapi fakta-fakta ini? Monggo Iya, Bun. iya, ini adalah persoalan yang mungkin akan berdampak pada rumah tangga juga ya, Bun ya. Karena Ah, kan benar itu. iya, kehidupan itu kan akan terus berlangsung gitu kan. Mau pandemi ataupun tidak pandemi gitu kan. Kehidupan itu harus tetap berlangsung, perut itu tetap juga harus diisi gitu kan. Tapi dengan kondisi hari ini gitu ya, pekerjaan susahnya mencari pekerjaan ditambah lagi memang efek dari pandemi ini juga luar biasa berdampak terhadap lapangan pekerjaan gitu ya. Nah, ini tidak heran ketika ada data ya yang kemudian mensurvei gitu ya. Ternyata rumah tangga itu dalam kondisi ekonomi yang buruk gitu kan. Itu ya apa ya? Yang pertama memang kondisinya realnya itu demikian gitu kan. Realnya itu demikian. Nah, walaupun kemarin itu ada sih baca-baca juga BPS itu merilis di bulan Agustus ya, di bulan Agustus Iya. bahwa ekonomi itu mengesankan katanya tumbuh sekitar 7,07 pada tahun ini. Nah, ini kan kita jadi ini ya, kenapa Bertanya-tanya. bisa iya betul gitu kan. Kenapa ada angka pertumbuhan ekonomi di saat pandemi gitu kan. Tapi pada kenyataannya kondisi masyarakat sekarang dalam kondisi yang buruk gitu ya. Tidak sedikit ya Bun ya, efek dari pandemi ini kerasa banget dan ya kalau kita melihat apakah benar ini hanya efek dari pandemi ya itu perlu kita gali gitu kan. Apakah betul ya ekonomi memburuk itu hanya karena pandemi, efek dari pandemi atau ada sebab-sebab yang lainnya. Nah, ternyata dari data yang disampaikan oleh BPS ini tidak real dengan kondisi di lapangan gitu ya. Bagaimana kondisi perekonomian dari masyarakat. Justru angka lain gitu ya, di angka kemiskinan itu malah meningkat dari tahun lalu hingga tahun ini. Meningkatnya itu tidak tanggung-tanggung, Bun. 1,12 juta. 1,12 juta angka kemiskinan itu meningkat dari tahun lalu. Jadi sekitar 27,54 juta orang itu dalam keadaan ekonomi yang miskin ya, di bawah standar gitu kan. Nah, Masya Allah gitu ya, mungkin kita akan merasakan gitu kan, bahkan mungkin di sekitar kita juga demikian kondisinya gitu ya, kondisi ekonomi yang buruk kayak yang kemudian bahkan kemarin saya mendengar juga kabarnya
dampak dari ekonomi ini tidak hanya di rumah tangga, tapi bahkan sampai ke pendidikan pun. Banyak yang akhirnya memutuskan untuk berhenti dari perguruan tinggi gitu kan, karena dampak dari ekonomi. Masya Allah. Nah ini kan kondisinya ya kita apa ya, perlu untuk menggali, perlu untuk peduli juga gitu kan, bagaimana supaya ekonomi itu bangkit ya, walaupun dalam kondisi saat ini sedang lesu gitu ya. Nah, nah jadi apa sebenarnya penyebab ya? Apa sebenarnya penyebab dari ekonomi yang lesu hari ini? Nah ini mungkin kita agak serius ya, ngobrolnya santai tapi serius gitu ya. Ya, kata Kesan ya Bu. Bunda, iya kata Bunda Ulfa kan asersan gitu kan, sharingnya santai tapi serius gitu Serius. ya. Nah, oke, yang pertama itu apa ya, persoalan ini kan tentu ada sebabnya ya, karena tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api gitu ya. Tidak mungkin apa namanya, ekonomi itu tiba-tiba anjlok, turun gitu ya, atau memburuk ya kalau tidak ada penyebabnya. Nah, kalau kita melihat sedikitnya ada 5 poin yang saya rangkum di sini gitu kan, yang menjadi alasan gitu ya kenapa ekonomi hari ini itu lesu. Yang pertama itu adalah kelakuan buruk para pelaku ekonomi. Kenapa gitu kan? Ini ada sifat ya, sifat yang muncul gitu ya dari manusia gitu kan. Manusia itu kan diberikan potensi ya Bun ya. Ada nau, ada tadayun, ada bako. Nah di sini di potensi yang ketiga ini, bakonya manusia itu kalau dimanfaatkan pada kebaikan dia baik ya, kalau dimanfaatkan pada keburukan dia serakah gitu kan. Nah, keserakahanlah, kemudian sifat individualislah dan hedonislah itu salah satu yang kemudian membuat manusia itu semakin tidak puas gitu kan, tidak puas dengan yang dimiliki. Sudah ya ibaratnya tuh udah kenyang, ya babat aja lagi gitu kan. Ya, semuanya itu apa ya, dihabiskan gitu kan. Itu kan sifat keserakahan manusia gitu ya. Kemudian sifat individualis ya, tidak peduli dengan yang lainnya gitu kan. Itu juga menjadi bagian ya para pelaku ekonomi. Kalau dia sifatnya individualis gimana Bun? Iya, dia sendirilah yang akan menikmatinya, dia semakin kaya sedangkan yang lain semakin jauh gitu kan, semakin miskin Penting gitu ya. saya gitu ya, saya dan keluarga gitu kan. Iya. Kemudian juga sifat hedonis ya, ini juga sifat-sifat yang sebenarnya tidak dibolehkan ya di dalam Islam gitu kan. Bahkan ya sebagai seorang muslim kan itu harus dihindari ya. Kerakusan, ketamakan itu kan bukan sifat seorang muslim gitu kan. Bahkan Rasulullah juga mengingatkan ya, bahkan dalam Al-Qur'an juga mengingatkan gitu kan, bahwa seorang muslim itu dilarang bersifat maisir ya. Kemudian dilarang juga melakukan perjudian. Nah, ini kan karena keserakahan manusia ya, mikir gitu kan bagaimana caranya supaya semakin cepat mendapatkan harta. Masuklah dia dalam perjudian gitu kan, dalam spekulasi. Padahal itu adalah sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Nah, ini salah satu gitu ya, kenapa kemudian menjadi masalah gitu ya. Karena kelakuan buruk para pelaku ekonomi ya, yang menjalankan ekonomi gitu kan. Kemudian yang kedua itu adalah faktor dan peristiwa eksternal ya. Ini sifatnya itu tidak selalu Bun gitu kan, karena yang namanya faktor eksternal itu kan misalnya seperti sekarang ya, bencana alam gitu kan, atau wabah penyakit gitu ya, seperti pandemi COVID-19 ini gitu ya. Itu juga bisa menjadi salah satu faktor gitu kan, lesunya ekonomi gitu ya. Tapi ini kan sebenarnya nanti apa ya, memang dia adalah faktor dari luar gitu kan. Cuman bagaimana manajemennya, bagaimana pengaturannya gitu kan, supaya pandemi ini atau musibah ini itu tidak berdampak pada ekonomi. Nah, ini kan berkaitan dengan bagaimana kebijakan gitu kan. Kebijakan mengatur sistem hari ini gitu ya. Karena namanya sunatullah ya, ini kan terjadi karena izin dari Allah, sesuatu yang tidak bisa kita hindari gitu ya. Misalnya kayak di Kalimantan Tengah ini sedang rame, bukan sedang rame ya, sedang dilanda banjir gitu kan. Hampir beberapa kabupaten ya, di provinsi ini itu
tenggelam gitu kan, karena banjir ya, karena banjir yang terjadi. Itu juga tidak hanya ujuk-ujuk banjir tiba-tiba datang gitu ya, tapi karena kondisi Ya, alam yang sudah tidak stabil ya Bun ya. Kalau di Kalimantan benar. Tengah dulu dikenal sebagai paru-paru dunia gitu ya. Kalau sekarang itu sudah gundul Bun. Makanya ketika curah hujan meningkat, akhirnya apa? Tidak, daya resapnya itu berkurang gitu ya, sehingga akhirnya air itu ya meluap gitu kan. Ya, Nah, ini jadi peristiwa ini juga akhirnya salah satunya menyebabkan lesunya ekonomi gitu kan, orang tidak bisa bekerja, tidak bisa apa ya, karena semuanya aksesnya itu kan tertutup gitu kan, baik jalur iya, daratnya ya, jalur daratnya, sungainya ya, karena banjir kondisinya gitu kan, akhirnya akses untuk perekonomian itu tidak berjalan, itu menjadi masalah juga gitu kan. Apalagi pandemi juga ya nih, sekarang kita sudah 2 tahun ya Bun ya, kita dalam kondisi pandemi gitu kan, ini sangat berdampak sekali dalam ekonomi gitu kan. Tapi tidak hanya itu ya Bun ya, ada lagi masalah yang ketiga gitu kan, yang menyebabkan ekonomi lesu, itu adalah tata kelola yang buruk. Ya ini kenapa kita bisa menyimpulkan demikian, karena ini telah nyata di depan kita gitu kan, bagaimana lembaga-lembaga publik atau swasta ya, termasuk administrasi yang buruk ya, bahkan korupsi gitu ya. Kalau kemarin itu harusnya ada bantuan untuk COVID-19, ternyata iya. dikorupsi juga gitu ya, dimutilasi juga gitu kan. Nah ini kan hal-hal tata kelola kan ya, terkait dengan tata kelola yang buruk gitu ya, kemudian kontrol harga gitu ya, kurangnya regulasi, pengaturan. Nah, ini sifatnya itu adalah bagaimana pemerintah hari ini gitu kan, sebenarnya ya, bagaimana pemerintah hari ini dalam mengelola dan mengatur sistem ya, sistem kita hari ini. Dan sesungguhnya di dalam Islam sendiri perbuatan ya, korupsi dan lain sebagainya tadi itu adalah sesuatu yang dilarang gitu kan, terlarang di dalam Islam ya. Ini sangat banyak sekali ayat sebenarnya yang menjelaskan bahwa Islam itu tidak membolehkan gitu ya. Sebagai seorang pejabat itu tugasnya apa sih gitu kan, itu adalah membantu melayani rakyat gitu kan. Ibaratnya ketika dia urusannya administrasi, menyampaikan hak dari rakyat gitu ya, itu disampaikan secara 100% gitu kan, tidak dari 100 jadi 50 gitu ya. Nah itu juga menjadi salah satu apa ya, sebab gitu kan perekonomian itu menjadi lesu. Nah selanjutnya juga yang keempat itu adalah sistem keuangan kita yang tidak stabil. Karena apa? Karena hari ini itu sistem keuangan kita dengan menggunakan uang kertas ya Bun ya. Nah, Iya, benar. jadi nilai ekstrinsik dan intrinsiknya itu sangat tidak apa ya, tidak stabil gitu kan, cenderung akhirnya terjadi krisis gitu ya. Nah, ini kan akhirnya membuat ekonomi itu juga goncang gitu kan. Nah, kalau misalnya ini ada sesuatu yang kemudian sistem keuangan yang stabil, ya, ini otomatis akan menjaga perekonomian itu akan tetap stabil. Nah, itu menjadi salah satu ya dari keempat ya, baru yang keempat gitu kan, alasan kenapa ekonomi hari ini itu lesu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah sistem fiskal yang tidak berkelanjutan. Maksudnya apa? Misalnya di sini adalah sistem pajak yang berlebihan, ya Bun ya. Ini kan salah satu membebani rakyat ya Bun. Kita punya harta dipajakin semuanya ya kan. Sedangkan itu adalah harta kita gitu kan, kita tidak bebas gitu ya dalam hal ini. Nah, sedangkan dalam Islam itu ada pengaturan di mana hal yang dia diboleh untuk dipajaki, di mana yang tidak gitu kan ya. Dan itu tidak menjadi satu-satunya pemasukan negara gitu kan, karena dalam Islam itu pemasukan negaranya banyak ya Bun ya, sehingga Baitul Mal itu tidak akan krisis gitu kan, dan tidak harus ngutang gitu ya untuk menjadi solusi keuangan ya. Kemudian juga dalam hal ini sistem fiskal ya. Nah ini salah satu yang kemudian menyebabkan ekonomi negara juga kemudian lesu, itu adalah utang negara yang berlebihan. Sampai tahun ini utang negara itu tercatat 6, berapa triliun ya Bun ya. Nah itu kan akhirnya apa? Beban terhadap rakyat gitu kan. Bukannya bisa ini ya untuk melunasi hutang, tapi nambah hutang gitu kan. Apalagi dengan sistem ribawi ya. Kemudian akhirnya
hutang, kemudian bayar bunganya lagi gitu kan. Ya, itu akhirnya membebani gitu kan. Sehingga wajar akhirnya sampai hari ini utang kita itu nggak lunas-lunas ya. Kemudian pengeluaran yang berlebihan. Kalau kemarin harusnya kan dalam kondisi pandemi itu pengeluaran negara yang tidak urgen ya, itu harusnya di off kan, kemudian didistribusi pada pengeluaran yang sifatnya itu adalah pokok ya, yaitu adalah kebutuhan rakyat gitu ya, kebutuhan rakyat dalam kondisi pandemi kan harusnya demikian ya. Rakyat itu dipenuhi kebutuhannya, mereka diisolasi apa sih bahasanya kemarin itu, PSBB atau PPKM gitu ya. Iya, itu kan harusnya kondisinya kebutuhan pokok itu terpenuhi gitu ya. Harusnya kebutuhan pokok terpenuhi sehingga masyarakat itu diam di rumah nggak apa-apa, yang penting mereka bisa makan gitu kan. Dan kondisinya kan tidak berkelanjutan ya, 2 minggu atau 1 bulan gitu kan. Sehingga akhirnya pandemi itu bisa diputus gitu ya, rantai penyebarannya itu bisa terputus gitu kan dengan tidak adanya interaksi antara manusia. Tapi kan kondisinya tidak demikian ya, tidak demikian. PPKM ataupun PSBB ya tetap akhirnya masyarakat itu harus keluar rumah juga gitu kan, karena mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka gitu ya. Nah ini yang harusnya itu diatur gitu kan, kebijakan-kebijakan yang demikian ya. Kalau kita kan sifatnya itu berpendapat ya Bun ya, berpendapat gitu kan, bagaimana supaya memang persoalan ini tuntas gitu ya. Kemudian pengeluaran yang berlebihan itu diatur tadi, kemudian manajemen kesediaan komoditas strategis yang buruk dan sistem ya yang tidak efektif, inilah yang kemudian akhirnya bermasalah, sehingga akhirnya apa, menambah gitu kan, menambah lesunya ekonomi. Nah, ini mungkin ada 5 ya Bun ya, ada 5 poin gitu kan, kenapa kemudian ekonomi sekarang itu menjadi lesu gitu ya. Tadi saya udah nangkap nih ya, poin-poin gitu ya yang ternyata menjadi penyebab ya kelesuan ekonomi kita hari ini gitu ya. Nah, kan kita ini sebagai seorang muslim gitu Bun ya, yang pastinya kan kita itu selalu husnuzon ya kan sama Allah gitu ya, apakah baik yang menimpa kita atau dalam hal buruk yang menimpa kita gitu ya. Termasuk kan saat ini itu COVID-19 gitu ya, kan kita tetap harus berhusnuzon sama Allah gitu ya, bahwasanya memang ada hikmah gitu ya di balik musibah yang Allah mungkin berikan kepada kita gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih Bu sebenarnya tuh lebih ke sikap kita gitu ya sebagai seorang muslim gitu ya. Intinya tuh menyikapi lah kondisi pandemi seperti ini. Tadi kalau menyimpulkan sudah panjang sekali, ada 5 poin tadi kan kalau nggak salah kan. Cuman kalau saya simpulkan itu dari itu dia manajemen sistem yang tidak baik. Berarti kan kita ini saat sedang hidup di lingkungan yang nggak solid gitu Bun ya. Betul. Nah, terus kita gimana nih sebagai seorang muslim itu sendiri gitu ya, kemudian menyikapi hati gitu. Iya. Masya Allah ya, sebenarnya Islam itu adalah sebuah agama yang memiliki ini agak ribut ya, karena di sini ada truk masuk. Mohon maaf. Oh. Iya. Tapi sebentar lagi kayaknya. Oh iya. Sebentar lagi. Mudah-mudahan cepat. Iya. Kalau suara saya sekarang masih kedengeran nggak? Masih jelas. Oh iya. Bisa dilanjutkan ya? Boleh, monggo. Iya. Ya, sebagai seorang muslim ya ataupun Islam, sebenarnya Islam itu sudah memiliki sebuah sistem yang sangat komprehensif ya dalam mengatur kehidupan gitu kan. Karena Islam itu tidak hanya membahas persoalan akidah ataupun ibadah gitu ya, tapi Islam juga mengatur bagaimana kehidupan. Nah, termasuk di sini adalah Islam itu punya sistem yang mengatur masalah ekonomi, Islam punya sistem yang mengatur masalah sosial, Islam juga mengatur masalah pemerintahan gitu ya. Jadi Islam itu sangat lengkap, sangat komprehensif. Nah, jika persoalan tadi adalah pada bidang ekonomi, maka memang salah satu gitu ya, itu adalah salah satu cabang dari Islam gitu kan. Dan kalau kita melihat lebih mendasarnya gitu ya, Islam itu kan sebuah agama yang diturunkan oleh Allah lengkap dengan sistemnya gitu ya, dibangun atas keimanan kepada Allah gitu ya.
maka pastilah gitu kan, untuk menjalani kehidupan ini ya kita harus pakai aturannya Allah gitu ya. Aturannya Allah inilah yang akan mengatur kehidupan kita sehingga tercipta kehidupan yang sesuai dengan yang kita inginkan ya, sejahtera, tenang gitu kan. Itu pasti yang diinginkan oleh semua manusia gitu kan. Ketenangan dan kesejahteraan atau ketentraman itu hanya ada di dalam Islam, Masya Allah gitu kan. Lalu bagaimana solusi Islam terhadap persoalan ini tadi? Yang pertama, yang paling mendasar di sini itu adalah memang cara pandang gitu kan, cara pandang dalam mengatur kehidupan ini gitu ya. Tidak boleh lagi dengan apa, sekularisme atau memisahkan Islam gitu kan dari kehidupan. Justru kita harus mengambil Islam ya untuk mengatur kehidupan kita gitu kan. Nah, Islam dijadikan sebagai akidah, Islam dijadikan sebagai pandangan hidup. Kemudian bagaimana persoalan ekonomi ini dalam Islam? Nah, Islam itu kemudian yang pertama sesuai dengan akar masalah tadi gitu ya. Adanya pelaku ekonomi yang buruk, maka rubahlah gitu ya perilaku ekonomi yang buruk gitu kan. Yaitu dengan apa? Pola sikap Islam dan pola pikir Islam gitu kan. Itu yang harus dimiliki oleh pelaku ekonomi, artinya itu para pengusaha itu ya mereka juga belajar Islam. Pengusaha itu memiliki mindset sebagaimana Islam gitu kan, sehingga dia bisa melihat mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh diambil, mana yang tidak gitu kan. Ya sifat hedonis tadi itu harus dibuang gitu ya. Hedonis dalam apa ya? Hedonis itu kan senang-senang gitu ya, menghambur-hamburkan gitu kan. Atau iya, kerakusan, ketamakan gitu. Itu harus dibalik gitu ya, bagaimana Islam. Rakusnya kita dalam beramal soleh ya kada apa-apa gitu ya. Atau ini keluar ya bahasa Banjarnya, bahasa Dayaknya, mohon maaf ya. Kalau kita misalnya rakus dalam hal kebaikan ya nggak masalah gitu kan. Tapi kalau rakus dalam hal ini ketamakan hawa nafsu gitu ya, sehingga melanggar batas-batas syariat, nah ini yang tidak dibolehkan ya. Kemudian, nah caranya supaya memiliki bagaimana cara pandang Islam, mau tidak mau ya harus belajar Islam gitu ya, mengkaji Islam sehingga sikap yang muncul itu adalah Islam. Ya, kemudian yang kedua itu tata kelola ya. Terkait dengan tata kelola sistem itu harus juga sesuai dengan Islam. Bagaimana politik Islam gitu ya. Tujuannya itu adalah memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok setiap masyarakat. Nah, itu yang harus kemudian dipegang atau dipegang oleh para pejabat ya atau para penguasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Ya, tata kelolanya demikian. Bagaimana terkait pengelolaan sumber daya alam gitu ya, mana yang boleh, mana yang tidak dimiliki gitu ya, mana yang dia boleh dimiliki oleh individu, mana yang dimiliki oleh negara atau umum ya, itu harus jelas gitu kan, sehingga hasilnya itu bisa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Kalau dia milik individu ya individu boleh mengembangkan gitu kan. Tapi kalau misalnya ini adalah kepemilikan umum seperti sumber daya alam, baik itu minyak, kayak tambang gitu kan, maka itu harus dikelola oleh negara untuk kebutuhan rakyat sehingga tidak terjadi defisit anggaran tadi ya Bun ya, ketika ada pandemi gitu kan, ada faktor eksternal tadi kan ya, ada bencana ya, bencana alam, musibah atau pandemi gitu kan, itu tertutupi dengan cara apa? Dengan sistem pengelolaan yang benar gitu kan. Nah, selanjutnya itu adalah stabilnya sosial dan politik itu juga harus diatur dengan Islam, karena ketika tidak diatur dengan Islam ya Bun, ya makanya tadi akhirnya kacau kan ya, semuanya itu ingin berkuasa gitu kan. Nah, karena sifatnya manusia tadi dia tidak cukup dengan satu piring ya untuk kenyang gitu kan, tapi dia mau menghabiskan ya semuanya gitu kan. Nah, ini harus ada kestabilan sistem sosial dan politik ya. Kita ini adalah seorang hamba, kita diperintahkan untuk apa? Untuk taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, termasuk dalam hal ini adalah soal politik ataupun sosial gitu ya. Kemudian yang keempat itu menstabilkan sistem keuangan. Nah, stabilnya sistem keuangan itu adalah dengan dinar dan dirham, dan ini dicontohkan oleh Rasulullah gitu ya, bagaimana dulu gitu masa Rasulullah sistem ekonomi yang dicontohkan oleh Rasulullah itu stabil ya Bun ya, tidak terjadi krisis gitu kan, karena memang salah satunya adalah sistem keuangannya itu adalah menggunakan dinar dan dirham. Jadi nilainya itu sama gitu kan, tidak seperti uang kertas gitu ya.
intrinsik dan ekstrinsiknya itu tidak berbeda gitu kan. Bahan pembuatannya itu murah tapi nilainya mahal gitu kan. Apalagi ketika yang digunakan sekarang itu adalah dolar gitu ya. Nah, ini itu salah satu juga nanti yang membuat ekonomi kita itu menjadi hancur seperti sekarang. Nah, itu makanya dalam Islam itu cara untuk menstabilkan ekonomi adalah dengan mata uang dinar ataupun dirham. Kemudian yang kelima adalah sistem fiskal yang stabil ya, terkait kepemilikan, yaitu tadi ya yang sudah saya jelaskan ya, itu harus jelas gitu kan. 3 jenis kepemilikan yang ada di dalam Islam: kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara gitu. Itu harus jelas ya, sehingga tidak ada individu yang itu melompati batasnya gitu kan. Nah, harusnya itu diatur oleh negara, kemudian keperuntukannya untuk umum ya tidak dibabat habis oleh individu atau pribadi. Nah, dengan sistem yang demikian, maka insya Allah untuk masalah ekonomi itu kita tidak akan terjadi ya krisis yang berulang gitu kan, ataupun ketika ditimpa musibah atau bencana tiba-tiba kita langsung ambruk ekonominya gitu kan, karena semuanya itu berdasarkan petunjuk dari Allah gitu kan, bagaimana mengatur sistem kehidupan hari ini. Nah, tapi untuk menjadi catatan penting ya Bun ya, sistem ini kan tidak bisa berdiri sendiri gitu kan, atau saya sama Bunda Ulfa tidak mungkin membuat sistem seperti ini gitu ya, tapi ini adalah perlu sebuah sistem yang tegak di tengah-tengah masyarakat gitu kan, yang mengatur kehidupan kita, atau bahasa lainnya itu adalah negara. Nah, cuman kan hari ini belum bisa ya Bun ya, belum bisa kita wujudkan gitu kan. Belum bisa kita wujudkan, maka sikap kita sebagai seorang muslim apa? Memberikan pemahaman gitu ya, kesadaran di tengah masyarakat bahwasanya Islam tuh punya solusi setiap persoalan kehidupan, termasuk masalah ekonomi gitu kan. Karena Islam itu ya tadi, Islam tuh tidak hanya membahas masalah ibadah ataupun akidah saja gitu ya, tapi juga aturan hidup. Nah, inilah yang kemudian sikap kita yang harus kita lakukan itu adalah mengajak kepada kaum muslimin gitu ya untuk memahami Islam, memperjuangkan Islam gitu ya. Hingga Islam itu tidak hanya ada di benak-benak kita saja, tapi untuk seluruh kaum muslimin. Ya, untuk seluruh kaum muslimin. Karena kaum muslimin itu juga memiliki kewajiban yang sama gitu ya, yaitu harus menerapkan Islam ini dalam kehidupan. Itu yang kemudian pertama, sikap yang harus kita miliki sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua, ketika kondisi lesu hari ini ya, kita ya yang pertama harus sabar juga gitu ya Bun ya, harus sabar gitu kan. Ini bagian dari qada Allah gitu ya, ini adalah bagian dari takdir dari Allah gitu ya. Namun di sini ada wilayah ikhtiar yang bisa kita lakukan. Ikhtiar kita apa? Supaya ekonomi keluarga kita itu terbacking ya, atau terpenuhi ya kebutuhannya, baik kebutuhan sandang, pangan, papan gitu ya, ataupun kebutuhan sekarang itu ya sekolah anak ya Bun ya, sekolahnya anak gitu kan. Karena tidak bisa kita pungkiri ya, untuk mendapatkan sekolah anak yang bagus ya, pasti ada biaya yang kita keluarkan, betul gitu kan. Nah, ini tidak murah ya Bun ya. Untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang bagus itu ya tidak murah gitu kan. Biaya masuknya aja berapa juta. Nah, ini kan harus kita pikirkan. Kita tidak mungkin membiarkan anak-anak kita gitu ya homeschooling misalnya. Bisa jadi solusi gitu ya. Tapi apakah ayah atau bundanya mampu gitu kan dalam mengurusi anak ini sehingga dia tercukupi kebutuhan intelektualnya dari orang tua gitu kan. Kita kan perlu juga mendatangkan ahli, dan mendatangkan ahli itu perlu biaya lagi gitu kan. Maka memang harus ada upaya atau ada ikhtiar yang kita lakukan gitu kan, supaya memang kebutuhan pokok kita itu bisa kita cukupkan. Caranya dengan apa? Mungkin bisa melakukan usaha gitu ya, karena kan seorang perempuan itu tidak berdosa ya Bun ya, ketika dia bekerja misalnya ataupun berbisnis gitu ya, untuk membantu ekonomi keluarga tidak apa-apa gitu kan, hukumnya mubah ya, boleh gitu kan. Nah, seorang laki-laki itu wajib, beda hukumnya ya. Kalau laki-laki wajib gitu kan, dalam hal ini adalah mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, yang kemudian bisa kita pikirkan itu adalah apa kira-kira usaha yang bisa kita
jalankan dalam kondisi pandemi hari ini, ya kan ya? Karena kan kalau kita bekerja resikonya tinggi gitu ya, karena memang hari ini itu tidak aman gitu kan. Maka kemudian mungkin kita berpikir bagaimana caranya supaya kita itu bisa bangkit secara ekonomi gitu kan, membangun pertahanan ekonomi keluarga. Salah satunya tadi adalah dengan melakukan ikhtiar gitu ya. Ikhtiar kita itu menjemput rezeki itu gitu kan. Karena tidak, istilahnya itu rezeki itu memang sudah diatur dan ditakar gitu ya. Tidak ada yang menyalahi dari ketentuan Allah tentang rezeki gitu kan. Namun di sini ada upaya ikhtiar, bahkan sampai ada teorinya ya Bun ya, bagaimana meluaskan rezeki gitu kan, itu kan bisa kita ikhtiari gitu ya. Kalau untuk meluaskan rezeki misalnya dengan silaturahmi, dengan bersedekah gitu kan, atau dengan berbisnis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, ini yang kemudian bisa kita lakukan agar ekonomi rumah tangga atau ketahanan ekonomi rumah tangga kita itu bisa bertahan walaupun pandemi gitu. Iya, Iya. ya luar biasa. Sebenarnya panjang lebar tadi sudah Bunda jelaskan. Jadi memang kalau tadi kembali ke permasalahan kita tuh ternyata nggak ujuk-ujuk gitu Bunda ternyata ya. Maksudnya mungkin kita terlalu tergesa-gesa kalau kelausan ekonomi itu disebabkan oleh pandemi itu sendiri gitu ya. Ternyata masih banyak faktor lain gitu ya yang menjadi penyebab kenapa sih ekonomi hari ini tuh memburuk seperti itu. Nah, memang ternyata kesimpulannya adalah dari tidak solihnya gitu ya sistem atau mekanisme yang saat ini sudah mengatur kehidupan kita gitu ya, sehingga memang kita sebagai seorang muslim tadi perlu berhijrah lah bahasanya ya Bun ya, berhijrah dari sistem gitu ya Bun yang saat ini mungkin belum islami gitu ya, menuju sistem yang ya tadi yang mengatur kehidupan kita dengan lebih baik. Yang namanya orang mungkin apa ya, sudah fitrahnya Bun ya, mau hidup itu apa ideal gitu tadi Bunda bilang ya, tercukupi kebutuhannya, kesehatannya terjamin dan sebagainya gitu ya. Nah, ternyata memang ada sistem yang mengatur dan menjamin semua itu gitu ya. Ternyata dari agama kita tadi Islam gitu ya Bunda jelaskan. Nah, itu kan Masya Allah gitu ya. Karena masih sedikit sekali Bun gitu ya teman-teman tuh yang memahami ternyata Islam tuh tinggi dan detail gitu ya dalam mengatur tadi mekanisme-mekanisme kehidupan kita. Nah, Masya Allah gitu ya. Dan ternyata selain tadi kita itu udah Bunda jelaskan ya, sudah terbuka nih ternyata ya apa namanya pemahaman kita gitu ya, ternyata kita juga terdorong gitu. Tadi kan Bunda bilang kita harus bergerak, berarti kita nggak bisa sendiri aja nih Bun ya, kita mau ngajak teman-teman yang lain ya, saling memahamkan. Ternyata ada dorongan atau keinginan gitu ya untuk kembali apa hidup di bawah naungan atau sistem yang tadi mengatur Islam itu tadi gitu ya. Nah, itu mungkin ya Bun ya. Kemudian tadi Bunda juga singgung gitu ya. Ternyata memang kita tidak hanya berserah diri gitu ya Bun. Tadi setelah mungkin kita apa tadi ya di tengah Covid seperti ini gitu ya. Kemudian apa itu kan termasuk juga apa daerah yang kita kuasai ya Bun ya gitu. Jadi kita bisa memilih gitu ya, berikhtiar apakah kita mau berdiam diri gitu ya, kemudian kita tawakal dengan kondisi hari ini atau kita juga mau merubah kondisi kita. Karena memang insya Allah di balik kesulitan ada kemudahan ya Bun ya, seperti yang Allah sampaikan gitu ya. Jadi memang masih ada gitu Bun ya, harapan lah ya bagi kita nih kaum muslimin gitu untuk kemudian membangkitkan ekonomi tadi gitu ya. Nah, sebenarnya banyak ini Bun, termasuk saya ya, kan kita ini mama ya Bun ya. Kalau mama itu kan kalau mama tuh kan fitrahnya memang ya gimana sih caranya besok itu bisa gitu ya memenuhi kebutuhan hari-hari gitu ya. Ada terlintas benak di benak kita itu untuk kemudian mau bangun bisnis gitu Bun. Cuman ada kekhawatiran juga gitu kan. Kita ini kan nggak ada basic nih Bun, nggak ada ilmu gitu ya. Kemudian juga tadi Bunda bilang karena dorongan dari kondisi gitu ya kan. Nah, itu gimana Bun gitu ya. Kemudian menghilangkan kecemasan tadi gitu ya, bahwasanya kita tuh bisa kok gitu ya sebagai seorang muslim tadi tuh berbisnis sebagaimana yang pernah Rasulullah dan Bunda Khadijah tuh ajarkan gitu kan. Itu gimana Bun? Iya. Ya ini sebenarnya saya juga banyak bertemu dengan apa ya kondisi yang demikian gitu kan. Yang pertama bermasalah dari sisi ekonomi gitu ya. Kemudian yang kedua mau memulai usaha itu takut gitu kan. Takut, nggak ada kenalan, nggak ada ilmu gitu kan. Apalagi ya ketakutan dalam memulai sesuatu yang baru.
atau bahasa apa Latinnya itu out of the box gitu ya, keluar dari zona nyaman gitu ya. Tanya. Iya, betul. Ya karena memang tadi kalau kita ingin sesuatu yang apa ya bisa bisa lebih baik ya, kita masih bisa, kita kan manusia itu kan punya potensi ya yang diberikan oleh Allah yaitu akal. Ya dengan akal inilah kita itu bisa berpikir gitu kan, apa yang kemudian bisa kita lakukan ya. Kondisi tidak bisa kita hindari ya, ini adalah sesuatu yang menimpa kita. Kemudian dengan akal ini yang sudah diberikan oleh Allah yang membuat manusia itu istimewa dari makhluk yang lain ya Bun ya. Karena tidak ada yang memiliki akal selain manusia gitu kan. Maka dengan akal inilah kita manfaatkan potensi yang diberikan oleh Allah, berpikir gitu kan, apa yang bisa kita lakukan. Jangan sampai rasa takut itu membuat kita itu tidak berani bergerak, tidak berani berjalan gitu ya. Sehingga kondisi kita ya tidak akan berubah sebagaimana firman Allah gitu ya. Allah itu tidak akan merubah keadaan kita kalau kita tidak merubahnya. Maka untuk para bunda ya, para milenial hari ini gitu ya, yang kemudian ingin ingin hijrah ataupun ingin berubah ya, maka memang dari kita lah sesuatu itu kemudian muncul harus dari diri kita. Kita harus keluar dari zona nyamannya kita gitu kan, dengan apa, dengan sesuatu yang kemudian bisa kita lakukan. Kalau misalnya mau usaha, mau bekerja, banyak sekali perhitungan ya, emak-emak itu kan mikir anak, mikir rumah, mikir keluarga gitu ya. Kalau harus keluar rumah itu begitu banyak PR yang harus dikerjakan ya, sehingga kalau dikerjakan semua oleh emak-emak ya, dengan dia harus keluar rumah ya akhirnya keteteran gitu ya Bun ya. Di rumah saja itu kita bisa keteteran ya, 24 jam itu mungkin ada sesuatu yang masih ketunda. Ya masih ada yang belum terselesaikan. Apalagi kalau misalnya harus kerja keluar rumah, ini resikonya sangat sangat banyak yang kemudian harus kita korbankan. Maka yang memang harus ada sebuah apa ya, kalau belajar tentang ilmu bisnis itu kan ya nggak masalah ya dalam Islam gitu ya. Karena berbisnis itu sesuatu yang bisa dia adalah sebuah ilmu, boleh diambil selama tidak bertentangan dengan Islam gitu kan. Berarti kita harus mencari apa? Bisnis yang dia halal gitu ya. Halalnya satu bisnis itu kan dari produknya gitu ya, tidak boleh menjual sesuatu yang diharamkan ya, maka zatnya harus halal ya. Kemudian akad yang kemudian kita perhatikan itu akadnya juga syar'i gitu ya, tidak menyalahi syariat Islam. Nah ini adalah ketentuan syariah ya ketika kita melakukan usaha ataupun bisnis. Nah kemudian ketika kita misalnya takut memulai ya, tidak punya ilmunya, berarti kita harus mencari peluang yang kemudian memberikan kita kemudahan gitu kan. Artinya itu walaupun kita dari nol ya, dari nol gitu kan, tidak memiliki pengetahuan tentang bisnis, tentang usaha, ya berarti kita harus mencari sebuah komunitas yang di situ kita dibina ya, kita diajarin gitu kan. Ada bahasa bisnis itu mentor ya Bun ya, mentor yang ngajarin gitu kan, sehingga memang ketika kita terjun ke dalamnya itu ya kita walaupun pemula istilahnya ya, tidak memiliki pengalaman, kita diajarin betul-betul. Nah ini mungkin sharing saja dari saya gitu kan. Saya juga dulu awalnya pemula Bun dalam hal bisnis gitu ya. Tapi karena memang alhamdulillahnya dipertemukan dengan sebuah komunitas yang membina ya, mengajari kita dari nol gitu kan, sehingga akhirnya bisa bertahan gitu ya. Dan hasil dari bisnis ini ya bisa mencukupi kebutuhan gitu ya, bisa membantu kebutuhan ya, saya sendiri gitu kan ya. Kalaupun misalnya suami memberikan nafkah gitu ya, tapi kita pengen ini itu misalnya ya maka tercukupi dari bisnis. Atau kita punya impian ya, kita punya impian misalnya ingin mengumrahkan orang tua gitu kan, Masya Allah ya, itu kan sebuah niat yang nggak apa-apa gitu kan. Kita punya mimpi, kita ingin mewujudkan mimpi itu ya nggak masalah ya, karena dalam hal ini juga tidak diharamkan gitu ya. Nah inilah yang kemudian mendorong saya itu untuk terjun, mau belajar gitu kan. Dan akhirnya ya walaupun pemula dari nol ya tetap bisa. Nah mungkin ini bisa bisa diambil oleh emak-emak yang sedang menyaksikan kita malam ini gitu kan. Jadi jangan takut untuk memulai sebuah sesuatu yang baru yang mungkin kita sebelumnya nggak ada pengalaman ya, jangan takut gitu kan.
eh, carilah usaha ataupun bisnis yang kemudian ya di dalamnya itu kita diajarin ya, sehingga kita tidak, istilahnya itu tidak apa ya, keluar itu tidak terjun tidak terjun dalam hal apa gitu ya. Ya intinya ketika kita terjun ke dalamnya kita dibimbing ya, diarahkan gitu kan. Ya tidak memulai dari nol lagi lah istilahnya, tapi ada yang mengarahkan gitu. Nah, jadi pesan dari saya gitu kan, ya ini juga pengalaman dari saya sendiri, harus berani ya ubah mindset kita. Kalau kita ingin mempertahankan kondisi ya ekonomi yang aman gitu kan, maka memang kita harus berupaya dan berikhtiar, karena inilah salah satu yang diberikan oleh Allah pada kita gitu ya. Jadi jangan takut untuk memulai. Nah mungkin itu ya Bunda ya. Benar. Nah, jadi tadi saya dapat poinnya, Bun ya. Jadi memang kita diberikan tadi ya kelebihan oleh Allah, yaitu akal gitu ya, yang mana tadi kita gunakan ya Bun ya untuk sebenarnya bukan kita ya Bun ya memecahkan permasalahan, tapi kan tetap permasalahan tadi kan itu dan solusinya pun Allah mendatangkan gitu ya. Kita kan hanya berikhtiar gitu ya. Dan salah satu ikhtiar tadi adalah dengan keluar dari apa namanya ya, mindset kita gitu ya, yang tadi awalnya mungkin takut gitu ya untuk memulai, kemudian nanti banyak kekhawatiran yang muncul gitu ya. Nah, itu coba dihilangkan gitu ya. Jadi memang itu ya dari tadi ya mental block ya Bun ya. Mental blocknya coba Iya. untuk diatasi seperti itu. Nah, luar biasa gitu ya Bun ya. Nah, berarti mungkin dalam hal ini kita bisa ini Bun ya, apa ibaratnya apa ya, menjalankan dua hal sekaligus gitu ya, berbarengan, dan kita bisa apa namanya, mengatasi atas permasalahan kita tadi gitu ya. Bisa dakwah Betul. tadi kan ya, karena kita mau keluar dari sistem yang nggak islami hari ini menuju sistem yang islami, dan juga kita juga mau keluar dari kelesuan ekonomi yang saat ini kita hadapi ya kan. Berarti masya Allah banget nih Bun ya, dua hal Hmm, sekaligus kita bisa jalankan tanpa harus meninggalkan kewajiban gitu ya. betul. Nah, kemudian yang mau saya tanyakan nih Bun ya, terakhir, sebenarnya kan tantangan terberat itu tidak hanya masalah ekonomi gitu ya yang memburuk gitu ya, tapi juga Mm-mm. ada tantangan yang paling berat nih Bun, bagi kita seorang muslim gitu ya. Karena muslim itu kan tantangannya tuh di akidah ya Bun ya. Jadi akidah itu kan sudah ya harga mati lah Bun, seperti itu. Nah, gimana sih Bun tetap bisa gitu ya berpegang teguh pada akidah kita, syariat kita, tapi juga kita bisa bertahan gitu ya di kondisi ekonomi yang sulit hari ini. Kan tadi Bunda bilang tantangan hari ini tuh ya tadi ya, banyak pelaku ekonomi yang nggak solih, kemudian juga mekanisme yang buruk. Nah, kita tuh berada di dalamnya gitu, Bun. Nah, tuh gimana kira-kira solusinya gitu, Iya. supaya kita ini tetap tadi berpegang ya sama syarat Islam tadi itu sendiri. Monggo, Bun. Masya Allah. Ya, betul sekali ya. Karena kan tantangan hari ini itu sangat luar biasa gitu ya. Tantangan akidah gitu kan. Kita itu harus bertahan dalam kondisi yang sangat-sangat sulit. Ya, sulit ekonomi gitu kan. Akidah kita juga diserang ya nih Bun ya. Dalam artian Benar. kita juga dalam hal ini, dalam hal cara pandang kita sebagai seorang muslim itu juga bercampur gitu kan dengan Iya, Bun. pemikiran-pemikiran Dia juga yang kayak gitu. betul ya, Sama di kayak luar Bunda dari, jelas. iya, di luar dari Islam. Nah, ini kan tantangannya luar biasa. Maka yang pertama memang yang harus kita lakukan itu adalah perkuat keimanan ya, perkuat keimanan kita kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara terus bertakarub kepada Allah gitu ya, menambah amalan-amalan ibadah nafilah gitu ya, dengan Iya. tadarus, tilawah gitu kan, dengan sholat-sholat ya, sholat-sholat witir ataupun sholat-sholat tahajud yang kemudian itu menguatkan hubungan kita kepada Allah. Ya, bertakarub kepada Allah, karena memang tiada kekuatan lain kecuali dari Allah ya Bun ya. Maka untuk kita tetap bertahan, tetap kuat ya, memang harus kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, ini yang memang salah satu juga tipsnya. Kita jangan sampai hanya ada masalah lalu kita datang kepada Allah gitu ya. Tapi Ada dalam maunya kondisi dia. apapun, iya, dalam kondisi apapun ya kita harus menguatkan itu gitu kan. Karena tantangan kita ketika kita keluar rumah itu Masya Allah luar biasa ya. Itu harus kuat ya, hubungan kita kepada Allah harus kuat. Kemudian tetap terjaga dalam hal ini adalah tetap dalam koridor syariah. Maka untuk tetap bertahan dalam track ya jalan syariah ini kan Mama tidak mau ya kita harus belajar Islam gitu kan. Belajar Islam ya. Dan belajar ini kan tentu gitu ya. Tidak cukup istilahnya itu hanya sebulan sekali ya Bun ya. Ya kalau sebulan sekali itu
Bisa jadi bulan ini ya, awal pertama kita masih kuat. Pekan kedua itu mulai putur lagi gitu kan, maka belajar Islamnya harus continue gitu kan, harus terus menerus. Carilah guru gitu ya, dan menuntut ilmu lah secara terus menerus gitu kan. Karena tidak ada yang menjaga kita kecuali akidah dan pemikiran Islam. Ya, hari ini ya Bun ya. Tidak ada yang menjaga kita kecuali akidah dan pemikiran Islam. Pemikiran Islam ini ya dengan tadi kita harus mendalaminya gitu kan, dengan belajar kepada guru-guru kita yang sangat banyak sekarang ya, bertebaran di mana-mana, Masya Allah gitu kan. Nah ini yang kemudian harus kita lakukan, ngurangin yang nggak penting ya, ngurangin yang nggak penting, misalnya perkara-perkara yang mubah itu cari yang manfaat gitu ya. Jangan sampai perkara mubah yang kemudian membuat kita terlena, main game misalnya ya. Mak ada enggak ya yang main game, tapi milenial ada gitu kan. Ya, itu bisa ngabisin waktu sosial media ya, sosial media gitu kan. Nge-scroll Facebook gitu ya. Ini perkara-perkara mubah gitu kan, hati-hati ya. Maka carilah perkara mubah tapi manfaat gitu kan. Nambah wawasan gitu ya, nambah ilmu gitu kan. Nah ini yang bisa kita lakukan gitu ya, sehingga kita itu disibukkan pada perkara-perkara wajib dan sunnah gitu ya, dan mengurangi perkara-perkara mubah dan menjauhi perkara yang haram. Nah selain dari itu semua, harus mencari komunitas Bun, komunitas yang menjaga kita, membawa kita pada kebaikan gitu kan. Jangan sampai istilahnya itu ya kalau kita misalnya hidup sendiri itu kan mudah itu ya, mudah lemah, mudah putur gitu kan. Emak-emak itu kan stres menghadapi anak misalnya, itu kan juga salah satu apa ya, mungkin tidak berkeinginan untuk apa ya, lalai dengan tugasnya sebagai seorang ibu, tapi karena kondisi pikiran tidak tenang gitu ya, tambah anak misalnya rewel, itu kan harus ada penguatan. Nah, penguatan itu yang mengingatkan itu tidak cukup diri sendiri, tapi ada orang lain gitu ya, atau jamaah gitu ya, jamaah yang menguatkan, yang saling menasehati, yang saling menguatkan, menyemangati gitu kan. Maka carilah sahabat-sahabat yang solehah gitu ya, yang kemudian bisa menjaga kita, mengingatkan kita gitu kan, ketika kita salah ataupun hilaf, Masya Allah gitu ya. Nah ini yang kemudian bisa kita lakukan ya Bun ya, untuk bertahan dalam kondisi hari ini. Ya, mungkin itu ya, Bun. Ya, luar biasa banget ya, Bun ya. Jadi memang tadi ya, dakwah jalan gitu ya. Dan insya Allah juga tadi ikhtiar kita gitu ya, dalam tadi memenuhi gitu ya, kebutuhan kita gitu ya. Kalau kita kan ini kan membantu ya, Bun ya. Mungkin sebagai wanita kan ya. Dan alhamdulillah kalau wanita membantu kan terhitung sedekah ya, Bun ya. Jadi Masya Allah gitu ya, kalau misalnya kita sedekah gitu ya, apalagi nantinya juga apa yang kita hasilkan dari usaha kita tuh bisa berkontribusi bagi dakwah tadi itu gitu ya. Nah Masya Allah berarti ya, nah namanya ada gitu Bun ya, maksudnya komunitas gitu ya, kemudian yang nantinya juga mendukung kita dakwah, juga kemudian beliau-beliau itu menjaga gitu ya, menjaga kita mungkin agar tidak keluar dari koridor syariat itu ya. Yang ada ya Bun ya, seperti itu. Iya. Insya Allah ya Bun ya. Insya Allah. Iya. Iya, insya Allah ada. Bun. Nah itu mungkin Bun, ini udah jam berapa nih Bun ya? Masih ada 7 menit lagi ya Bun ya? Iya. Masih ada 7 menit lagi. Nah ini luar biasa banget ya Bunda pemaparannya tadi juga. Nah mudah-mudahan dari teman-teman sendiri tadi udah banyak yang menangkap ya Bun ya, poin-poinnya. Kemudian jadi terbuka gitu ya. Mungkin yang awalnya tadi hanya bersedih ya Bun ya, meratapi gitu kan ya. Kemudian tawakal, dengan sebenarnya tawakal itu dianjurkan ya Bunda Islam gitu ya, tapi kan setelah kita berikhtiar gitu. Jadi kita nggak mencukupkan dengan kita hari ini, tapi bagaimana ikhtiar kita kemudian bisa keluar gitu ya dari permasalahan yang menghadapi kita. Ya tadi intinya pertama ya Bun ya, akidah tadi ya, perkuat akidah kita, bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala nantinya pas akan menolong hamba-hambanya memang yang meminta pertolongan padanya. Itu ya Bun ya. Itu nggak ada lagi mungkin Bun closing statement mungkin buat dari Bunda buat ini teman-teman kita mungkin yang hadir malam ini. Ya Masya Allah ya, sebenarnya ini sharing singkat gitu kan. Karena memang kalau kita menggali lagi gitu ya, menggali lebih dalam lagi, mungkin tidak cukup hanya 1 jam ya Bun ya. Persoalan kita kan tadi sangat komprehensif gitu kan, sangat lengkap gitu ya. Jadi memang harus mungkin ada waktu lain lagi gitu ya, kita terus belajar gitu ya, kita terus membuka sharing ini sehingga bisa
sharing bersama teman-teman yang hadir di malam ini gitu ya, bisa menambah lagi wawasan kepada makin banyak orang yang akan menyaksikan bersama kita. Nah, mungkin yang pertama untuk hal ini adalah kesimpulan saja ya Bun ya. Kesimpulan yang pertama itu terkait persoalan hari ini memang tidak cukup ya. Kalau kita membahas persoalan tidak hanya masalah ekonomi, tapi semua bidang kita bermasalah hari ini, ya Bun ya. Benar. Baik kesehatan, baik sosial, baik tentang pendidikan, semua kondisi hari ini itu bermasalah gitu kan. Menunggu perbaikan apakah mungkin ya bisa kita berharap dengan kondisi sekarang? Ya kalau misalnya kita meneruskan atau melanjutkan kondisi yang saat ini ya tidak akan ada perubahan gitu kan. Maka mau tidak mau perubahan itu hanya ada pada Islam ya. Perubahan di dalam Islam itulah yang akan membawa manusia ya dari kegelapan menuju cahaya, dari kondisi yang rusak menjadi baik gitu ya. Dari kondisi yang tidak islami menjadi islami. Itu perubahan hanya ada di dalam Islam. Kemudian tugas kita itu adalah berikhtiar melakukan perubahan ya, karena kita memiliki kewajiban yang sama gitu ya dari Allah gitu kan. Ketika engkau melihat kemungkaran maka cegahlah, kata Allah. Jika tidak mampu dengan tangan, cegahlah dengan lisan. Jika tidak mampu dengan lisan maka cegahlah dengan hati atau doa ya Bun ya. Dan doa itu adalah selemah-lemahnya iman gitu kan. Nah, maka yang bisa kita lakukan itu adalah bilisan ya, mencegah kemungkaran itu dengan lisan kita. Lisan kita itu adalah mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada Islam gitu kan. Maka kita tidak bosan-bosan gitu yang mengajak kepada seluruh kaum muslimin ya, khususnya di sini adalah para perempuan gitu ya. Kita tidak hanya seorang ibu, seorang istri saja gitu, tapi kita sebagai seorang muslim memiliki tanggung jawab yang sama di hadapan Allah gitu kan. Yuk mari kita menambah pemahaman kita tentang Islam ya. Kemudian yang ketiga itu adalah harus berani gitu ya, harus berani keluar dari kondisi nyaman kita atau kondisi kita tadi yang lemah ya. Maka kita harus membangun kekuatan dari dalam diri kita harus berikhtiar, kita harus berusaha gitu kan. Berusaha pada bidang yang tidak terlarang ya di dalam syariah, yaitu adalah sesuatu yang masih sejalur gitu ya, sejalur dengan apa yang ditentukan oleh Allah ya, masih berada di dalam jalan Islam gitu kan. Kalaupun kita mau berdagang, berusaha gitu ya, carilah usaha yang halal tadi, carilah komunitas yang baik gitu kan, yang mengajak kita kepada kebaikan Islam, kemudian juga bisa membantu perekonomian kita gitu. Nah, dalam hal ini ya sama-sama bertumbuh gitu kan, pemahaman Islam kita bertumbuh ya, kemudian ekonomi kita juga bertumbuh gitu ya Bun ya. Itu kan enak ya Bun ya kalau demikian. Nah, maka memang harus ada mental yang kemudian kita bentuk ya, harus berani gitu kan untuk mencoba memulai ya jalan yang baru gitu kan, untuk keluar dari kondisi yang sulit gitu ya. Karena ini mungkin tidak hanya di sini saja gitu ya, tapi mungkin ya namanya seluruh masyarakat Indonesia dengan jumlah 70% tadi berarti sangat banyak sebenarnya kondisi rumah tangga yang perekonomiannya itu dalam keadaan yang tidak baik gitu kan. Maka di sini kita punya potensi itu, Allah sudah memberikan kita potensi yang luar biasa, maka kita gunakan ya potensi ini, kita belajar gitu kan. Kalau kita tidak bisa usaha online ya kita belajar dengan pakarnya ya Bun ya, karena pakar online tuh banyak gitu kan, ada di YouTube, itu kita belajar aja gitu kan dengan banyak pembelajaran gratis ya. Kalau di YouTube tuh gratis gitu kan, kita bisa belajar dari situ. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita mau belajar itu maka insya Allah gitu kan, Allah akan memberikan kemudahan juga gitu ya dengan usaha yang kita lakukan. Allah tuh kan kalau kita terus berusaha, terus berdoa ya doanya jangan lupa gitu kan, maka Allah pasti akan memberikan kemudahan. Ya sebagaimana anak ya Bun, kalau punya anak minta ini itu ya, sekali minta mungkin emaknya cuek gitu ya. Masih bisa ditahan. 2 kali minta, 3 kali minta terus akhirnya dikasih juga. Ya mungkin begitulah kita, ikhtiar kita gitu kan. Ikhtiar kita dalam melakukan usaha gitu kan. Kita telah melakukan usaha ya. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah dengan tetap taat terhadap perintah Allah dan menjalankan sesuai dengan perintah ya, dan menjauhi segala larangan Allah, maka insya Allah keberuntungan atau kesuksesan itu akan kita raih. Jadi jangan tinggalkan Allah, jangan tinggalkan
akidah gitu ya, untuk terus bersama dengan Islam ya, maka insya Allah Allah mudahkan jalan kita ya, Allah mudahkan jalan kita dan keluar dari kondisi yang sulit ya, insya Allah seperti itu ya Bun ya. Iya. Ya alhamdulillah ya Bun ya. Jadi terjawab ya Bun ya. Solusi jitu ya ketika ekonomi lesu itu apa ya? Ini udah kita bahas gitu ya. Memang kuncinya itu ada pada pertama ya ada akidah gitu ya. Kita ini kan seorang muslim ya Bun ya, ada Allah gitu ya di apa namanya yang akan menguatkan kita gitu ya, yang akan senantiasa ada ketika kita dalam kondisi apapun. Nah, yang kedua tadi itu solusinya apa ya Bun ya? Ya tadi ya kita memberanikan diri ya untuk keluar daripada tadi zona nyaman ya, out of the box gitu seperti itu ya. Nah, memang dua hal tadi ternyata solusi atas permasalahan yang saat ini kita hadapi gitu ya. Jadi memang mau nggak mau gitu ya, kita sebagai seorang muslim gitu ya ada kewajiban tadi dakwah seperti itu ya. Dakwah sebagai kewajiban kita gitu ya, untuk kemudian kita hijrah tadi dari kondisi hari ini menuju kondisi yang lebih islami gitu, yang lebih baik dan lebih ideal, dan juga kemudian keluar dari permasalahan ekonomi kita. Nah, ini Masya Allah ya Bun ya, semoga apa namanya pertemuan kita hari ini nggak dicukupkan sampai di sini gitu ya. Nah, untuk teman-teman sendiri yang sudah hadir dan dirasa mungkin kurang ya pembahasannya, atau mau pengen ngobrol lagi dengan kami gitu ya, itu silahkan nanti bisa kemudian menghubungi ya Bun ya, bisa menghubungi, bisa sharing gitu ya, mungkin bisa Iya. nge-DM langsung gitu ya, saya atau Bunda Nur Asia gitu ya, karena kan ini kita terbatas waktu ya Bun ya, hanya satu Betul, jam betul. dan udah malam ya Bun ya. Kalau saya ada ini Bun, kewajiban kecil. Jadi memang Betul, harus betul. Insya Allah. Mm-mm. terbatas. Nah, itu aja mungkin Iya. Bunda ya. Jadi semoga pertemuan kita nggak kita cukupkan sampai di sini ya Bun. Nanti coba kita atur lagi lah ya. Semoga kita Allah izinkan untuk bertemu lagi ya untuk teman-teman Amin. gitu ya. Terima kasih sudah hadir, kita meluangkan waktunya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa apa Bun bermanfaat ya Bun ya untuk Bermanfaat, teman-teman. amin. Iya. Iya. Itu aja mungkin. Nah, Bunda Asia, terima kasih banyak. Jazakillah khair siron atas ilmunya ya Bunda, sharing-sharingnya selama ini. Ya, semoga Bunda makin lancar ya Bun tadi. Kan Bunda Amin, banyak amin. bisnis kecil-kecilan ya. Semoga lancar Amin. terus Bunda. Titip salam untuk keluarga, sehat selalu Bunda. Semoga Iya, aja yang lain jazakallah khair. Assalamualaikum. Khair Iya. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Live ya. ya Bun. Iya.